Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Dimas. Saya dari kelas LGDA dengan NIM 28025188282. Selamat malam. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil simulasi dari pelayanan kasir Kedai Kopi, yang mana tugas ini dilakukan untuk menyelesaikan sebagai ujian akhir semester mata kuliah sistem simulasi dan data dan engineering data analisis. Sebelum kita melakukan simulasi, yaitu tentunya kita menyiapkan data analisanya dulu, di mana pada kesempatan kali ini saya menganalisa pelanggan yang datang ke Kedai Kopi yang ada di Cilacap. Saya share screen. Oke. Ya, di sini saya mengambil datanya, yaitu waktu kedatangan pelanggan, lalu ada waktu mulai dilayani, waktu selesai, lalu dihitung interarrival, yaitu selisih kedatangan pelanggan sebelumnya dan setelahnya. Lalu ada service time, di mana waktu pelayanan dihitung dari mulai dilayani hingga selesai dilayani. Pada panjang antrian saat pelanggan itu datang. Dan melakukan ini pada tanggal 17 Agustus pada pukul 13 hingga pukul 15.30-an. Sebelum kita melakukan analisa, pastinya kita menyiapkan data yang diperlukan untuk simulasi, di mana data yang diperlukan adalah interarrival sama service time. Sebelum kita ke simulasi, itu kita menginput analisis set data dulu. Untuk apa? Yaitu untuk mengetahui tipe distribusi data yang kita analisa tadi. Yaitu pada interarrival time, distribution datanya adalah eksponensial dan ekspresinya adalah 13 plus expo 173. Dan untuk service time, distribution datanya adalah triangular, ekspresinya pria 526853173, dimana nanti ini sebagai parameter simulasi. Setelah itu kita masuk ke dalam simulasinya, ke aplikasi Arena-nya. Langkah pertama yang sebelum kita melakukan simulasi, kita menyusun ada data definition dulu, lalu ada discrete processing. Yang pertama kita ke data definition, di mana data definition yang kita perlukan di sini adalah entity dan resource. Nah, dimasukkan dulu entity-nya, diganti dengan nama pelanggan, terus initial picture-nya diganti dengan picture person, karena di sini initial picture-nya adalah person. Lalu resource-nya adalah service time kasir. Ya. Setelah itu kita menyusun langkah-langkah simulasi, langkah-langkah sistem yang ada pada kasir di Kedai Kopi. Dimana di sini itu ada ketika pelanggan datang, dimulai dengan pelanggan datang, lalu pelanggan dilayani oleh kasir, di mana pelanggan di sana memesan dan membayar dan transaksi. Setelah itu, setelah pesan, pelanggan meninggalkan sistem, yaitu meninggalkan kasir. Pertama kita masukkan discrete processing create. Nah, di sini adalah ini, kita ganti namanya dengan pelanggan datang, terus
tipe datanya expression. Terus tadi yang kita sudah dapatkan expression di set data dimasukkan ke sini, yang interarrival time, lalu unitnya diganti seconds, terus kita oke. Lalu kita menambahkan prosesnya setelah create, lalu ada proses. Nah, ini proses, yaitu dengan mengambil nama. Di sini prosesnya berarti kan kasih korek, lalu actionnya adalah seizo delay release, dan resource-nya adalah yang tadi kita sudah tambahkan resource, kita masukkan ke dalam sini. Lalu expression, delay nya expression, unitnya seconds. Dan tadi pada saat set data analis kita mendapatkan expression di service time dan dimasukkan ke sini, lalu ketik OK. Setelah itu proses selesai, kita tambahkan dispose. Di sini hanya nama berakhirnya sistem aja. Oke. Setelah susunannya sudah disusun untuk simulasinya, lalu kita menuju ke run, ya, ke run, terus ke run setup. Lalu kita ke reports. Di sini kita menggunakan reportnya adalah Simon Summary Report, yang mana nanti reportnya akan dikirim ke Notepad sebagai Notepad. Lalu kita ke application parameters, number kita ganti number of application yang dibutuhkan berapa. Kalau 64 ini berdasarkan pengujian ya, pengujian CI test, CI testing, validasi, confidence interval testing, yang mana karena hasil sebelumnya itu sebelum 64 itu mendapatkan saya mencoba 10 dan masih half width-nya itu masih lebih besar daripada allowable error-nya, dimana di sini menggunakan allowable error-nya 5%. Oke, makanya sudah mendapatkan number of application-nya itu 64. Selanjutnya ke replication length kita ganti ke seconds, terus 7200, yaitu kita melakukan 2 jam. Lalu base time unitnya adalah seconds, klik apply, terus OK. Selanjutnya setelah semua selesai, kita cek model dulu. Model window is currently running. Oke. Oh, ada error. Akhirnya di unit. Oh, ini tadi kepencet. Ini atribut kita hapus saja. Oke. Kita ulang lagi, cek model. Sudah benar buat simulasinya. Lalu kita runkan. Oke. Ini juga bisa di adjust. Ini kan circle-nya baru 4.
sampai ke 64 application. Ini bisa di-adjust kecepatannya, mau cepat atau mau lambat. Kalau mau lambat kita bisa melihat gimana sih personnya itu dari datang ke kasir lalu selesai. Nah, ini kalau dari kita lambatin bisa kelihatan biar cepat. Oke, tunggu sampai 64. Seperti ini kali ya. Udah 40 juga, 44, 45, 46. Oke, setelah selesai kita melihat hasilnya, klik yes. Nah, ini dia hasil dari simulasi. Dimana yang ini pertama, aplikasi pertama mendapatkan hasil seperti ini. Yang kita lihat di hasil akhirnya saja, summary-nya. Ini. Dimana volume pelanggan selama 2 jam per aplikasi memiliki rata-rata masuk itu 40,093 dengan minimal maksimal sebagai berikut: 56, maksimal 57, tingkat kedatangan moderat namun variatif antar aplikasi. Lalu ada throughput sistem rata-rata keluar 39,390 pelanggan, itu hanya sisi 0, throughput sistem rata-rata keluar 39,390 pelanggan sama dengan sistem number out, dimana nilai minimumnya adalah 26, maksimumnya adalah 55 second. Perlu utilisasi kasir atau server time kasir schedule ini, yaitu rata-rata 0,5392 atau 53%. Artinya kasir terpakai sekitar 52 sampai 56% dari waktu kapasitas bentuknya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem pelayanan dapat terakomodasi sebagian besar dengan baik, di mana rata-rata 40,09 pelanggan masuk dan 39,39 pelanggan selesai dilayani. Rata-rata hanya tersisa minus 0,7 pelanggan di sistem. Utilisasi kasir 53,9%, yang artinya kasir terpakai sekitar 50-56% dari waktu kapasitas sebelumnya. Rentang keluaran cukup lebar, yaitu 26-25 pelanggan per 2 jam. Menandakan fluktuasi beban yang sesuai dengan cairan. Tidak ada rekomendasi khusus untuk sistem kasir pada Korek Kopi karena sistemnya sudah berjalan dengan baik. Adapun sistem lainnya yaitu pemesanan menggunakan aplikasi, yang mana pelanggan datang tinggal memesan lewat ponsel dan menunggu produknya jadi dan siap dikonsumsi. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pelanggan Korek Kopi memilih pada hari libur. Nyatanya tidak ada penumpukan yang signifikan pada antrian kasir. Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.